Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan tubuh yang sehat. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan bahkan kami diberi kesempatan untuk diam di bawah kaki Tuhan. Dari itu Bapak, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan tetap luar biasa. Tuhan memberkati kita luar biasa. Mari kita buka Roma pasal 8. Roma 8 ayat 31 dan 32. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Judul film itu, firman Tuhan katakan pemenang. Ya. Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Ungkapan ini kita peroleh karena kita melihat, karena Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkan bagi kita. Dia telah datang ke dunia sebagai pendamai atas dosa-dosa kita, dan Dia telah mati, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Bapa menyerahkan putranya yang tunggal kepada kita. Justru itu pertanyaan tadi di sini katakan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Segala sesuatu itu mungkin berbicara kebutuhan kita, kesulitan kita, kesesakan kita, apa yang kita butuhkan dalam pekerjaan, dalam usaha. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, akan menolong kita, membuat kita berhasil. Pasti, karena anaknya aja diserahkan pada kita, apalagi kebutuhan-kebutuhan kita. Pasti Tuhan akan mencukupi. Karena Allah berjanji, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah ini Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, bagaimana dengan kita menyadari bahwa kita memerlukan pertolongan? Bapa ajak menyertai kita. Ayo kita keluar sebagai pemenang dari permasalahan kita, dari pergumulan kita, dalam kesesakan kita, dalam kesulitan kita, bersama dengan Allah Immanuel. Saudara, yang kedua, Allah berjanji apa yang kita perlukan
Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, Bapakmu di surga itu tahu apa yang kita perlukan. Nah ini dia, Bapakmu di surga itu tahu. Oh, kamu perlu ini anakku, kamu perlu ini. Berseru, Tuhan aku membutuhkan ini, tolonglah aku. Bahkan ada ayat di dalam Mazmur dikatakan, Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 di sana katakan, Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Oh, luar biasa. Bahkan dalam Filipi 4:19 yang sudah tidak asing bagi kita, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, segala keperluanku. Ini keperluan apa? Karena Tuhan memberikan pada kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Kekayaan, kemuliaannya Kristus Yesus luar biasa, melimpah segala sesuatu yang kita perlukan. Allah akan mencukupi dengan segala keperluan kita, dicukupi menurut kekayaannya. Oh, kemuliaannya Yesus Kristus luar biasa, melimpah, melimpah, melimpah. Selanjutnya, Tuhan itu mengasihi dan memperhatikan kita. Ya, Tuhan itu memperhatikan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita. Kalau kita mau datang dan berseru kepadanya, kita akan menerima apa yang tidak pernah kita lihat. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, diberikan kepada kita. Kejutan, kejutan, kejutan. Ini dia Tuhan kita, luar biasa bukan? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami kejutan-kejutan pertolongan Tuhan? Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, jadilah kita lebih dari pemenang. Jadi kalau kita tahu Allah Immanuel itu yang menyertai kita, jangan mudah kita putus asa. Masih ada jalan yang dari Tuhan berikan. Yang di dalam kesesakan masih ada penghiburan. Dalam kesulitan masih ada jalan keluar. Saudara, apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu? Pemeliharaan Tuhan. Ingat bagaimana Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Ya, waktu itu Nabi Elia dibawa di suatu tempat yang sunyi, tersembunyi di sungai Kerit. Ya, sungai Kerit. Pagi, petang, burung gagak membawa roti dan daging. Enak bukan? Kok burung gagak bisa terima catering, ya? Aduh, Elia menerima catering ekspedisi burung gagak. Pagi makan roti dan daging,
minumnya air sungai Kerit, ya. Sorenya makan roti dan daging, minumnya air sungai Kerit. Aduh, dipelihara oleh Tuhan. Ini dia. Bapak Ibu, jadilah kita pemenang. Jangan cepat menyerah. Jadikan kita pemenang untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik. Sebagai businessman, jadilah businessman yang membawa berkat bagi banyak orang. Di mana engkau berada, jadilah pemenang. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Saudara, pagi ini saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ya, pada waktu itu saya menjaga konseling. Ya, tiba-tiba datang seorang anak muda, laki-laki. Om Han, boleh saya konseling sebentar? Oh, silakan, datang, duduk di depan saya. Dia bercerita sambil nangis. Saya bingung, anak laki kok nangis. Dalam hati saya, ada apa? Salah apa? Patah hati? Saya tanya, kamu patah hati tak? Oh, enggak om, bukan itu. Saya nangis karena saya sedih. Loh, sedih kenapa? Saya ini adalah laki-laki di dalam rumah tangga saya, tulang punggung. Nah iya, terus tulang punggungnya tidak dapat kerjaan. Apa yang mau dipakan di dalam keluarga saya? Aduh, berat juga ya penderitaannya. Sebagai tulang punggung yang mau makan tuh banyak, dia tidak dapat kerjaan, tidak dapat duit. Dari mana mau kasih makan keluarganya? Kemudian suatu ketika dia berdoa, datanglah ke gereja, jumpa dengan saya. Waktu saya mendengar kesaksian itu, saya ajak doa. Saya tanya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus saya kerjakan? Apa harus saya katakan? Tuhan ngomong, apa yang ada padanya? Saya dapat jawaban itu, saya langsung melek. Langsung saya tanya pada anak muda, apa yang ada padamu? Lah Om Han, tanya apa yang ada padaku? Uang aja tak punya kok, mau ngasih makan apalagi apa yang ada padaku? Ya, terus enggak, maksudnya gini, kamu ini punya kebisaan, kepandaian, keahlian itu apa? Terus dia mikir lama, Saya dalam hati, Tuhan tolong ingatkan apa yang ada padanya. Kemudian dia tersenyum, Om, aku bisa masak mie. Hah? Saya bilang, masak mie? Oke. Sekarang kamu punya teman enggak toko yang juga jualan mungkin super mie apa? Ada Om, kenal baik Om. Cobalah, sementara kamu belum ada modal, pinjam pada temanmu itu mie 1 dus, kamu jualan. Ya, kalau sudah laku bayar. Oh gitu Om, ya, langsung dia pulang. Saudara, saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba satu ketika ketemu dengan anak muda ini. Wah, saya terkejut. Om, kenal, masih ingat dengan saya? Siapa ya? Itulah Om, anak laki yang nangis-nangis, yang tulang punggung rumah tangga. Oh iya, ingat saya. Saya lihat pakainya sudah necis, pakai sepatu mengkilat, turun mobil. Oh, luar biasa perubahannya. Om tak kasih tahu. Waktu Om memberitahu untuk pinjam super mie pada teman saya itu, saya pinjam 1 dus,
Langsung saya buka depot. Super mie, khusus super mie. Ya, nah itu super mie, pokoknya mie. Masakan mie ya. Saya jualan malam itu laku habis. Kok enak ya? Habis. Wah, besok aja. Ya, besoknya saya pinjam 2 dos. Dan begitu, bertambah. Tuhan memberkati luar biasa. Sekarang saya mempunyai cabang di sini. Aduh, saya ikut senang. Karena dia keluar sebagai pemenang. Anak muda keluar sebagai pemenang. Sebagai tulang punggung gereja, sebagai tulang punggung keluarga, memuliakan Tuhan dengan berkat Tuhan, karena ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Makanya ayo para bisnismen, para pekerja, para pegawai, jadilah engkau pemenang, karena Allah kita Immanuel. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kasih anugerah-Mu turun atas anak-anak-Mu yang saat ini mau mengadakan aktivitas bekerja, bisnis atau apa usaha mereka. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat dan jalan keluar, pertolongan-Mu, perlindungan, dan Engkau akan menjadikan mereka keluar sebagai pemenang dalam usaha, dalam pekerjaannya, untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Sukses menyertai Bapak Ibu sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan.